Kita lanjutkan untuk bab berikutnya, kita beralih kepada Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jabzuri rahimahullah taala pada halaman ke-73 fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Pembahasan tentang mithlain, mutaqaribain, mutajanisain. Ini namanya alaqatul huruf. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk huruf-huruf hijaiyah ya, satu persatu. Satuannya sudah kita bahas ya, dari makhraj, sifat, ya, tebal tipis, kemudian juga pembahasan tentang definisi tajwid, hukum mengamalkan tajwid dan lain-lain sudah. Sekarang tinggal digabung. Jadi ini tahapan kedua dalam mempelajari tajwid ya, yaitu adalah tahapan alaqatul huruf. Kalau yang awal fasahatul huruf, fasahatul huruf. Sudah fasih setiap hurufnya, digabung setiap hurufnya. Kalau ini ketemu ini bagaimana? Ini alaqatul huruf. Yang dibahas adalah pertemuan huruf-huruf hijaiyah. Sebelum masuk ke sini, Anda akan berikan gambaran dulu ya. Bahwa huruf hijaiyah itu ketika bertemu dengan huruf yang lain, satu huruf ketemu huruf yang lain, tidak keluar dari 4 kondisi. Tidak keluar dari 4 kondisi. Kondisi pertama namanya mithlain. Ini belum masuk kondisi idgham loh ya. Baru nama pertemuannya. Nama pertemuan satu huruf dengan huruf lain ada namanya mithlain. Kita belum bahas idghamnya, belum. Namanya mithlain. Ini dua huruf yang sama makhrajnya sama sifatnya. Huruf kembar ini. Jelas insyaallah? Namanya mithlain. Yang kedua mutajanisain. Mutajanisain ini huruf yang sejenis, sama makhrajnya namun beda sifatnya. Yang ketiga mutaqaribain. Berdekatan, baik berdekatan makhrajnya maupun berdekatan sifatnya. Berdekatan di sini bisa jadi berdekatan makhraj dan sifat, bisa jadi berdekatan makhrajnya saja, bisa jadi berdekatan sifatnya saja. Jadi sebenarnya kalau detailnya mutaqarib ini ada 3 sisi. Berdekatan makhraj dan sifat, berdekatan makhrajnya saja, berdekatan sifatnya saja. Tapi semuanya mutaqaribain. Yang keempat mutabaidain, saling berjauhan. Makhrajnya jauh, sifatnya pun beda-beda. Jelas ya? Ini pertemuan huruf, alaqatul huruf tidak keluar dari 4 ini. Yang mithlain sama makhraj sama sifat pasti idgham. Yang mithlain pasti idgham. Yang mutajanisain biasanya idgham. Biasanya. Baik, biasanya ya, karena nanti ada mutajanisain yang enggak idgham. Contohnya apa? Mim sama waw, sama enggak makhrajnya? Sama. Dari 2 bibir, kedua bibir sekaligus. Tapi dibaca idgham enggak? Enggak, idhar mana. Mim sama ba, apa hukumnya? Ikhfa, bukan idgham, ya enggak? Nah, jadi ini mutajanisain ini biasanya idgham. Kenapa pakai kata biasanya idgham? Karena ada kondisi yang tidak idgham. Bisa jadi idhar atau ikhfa. Mutaqaribain biasanya idgham. Biasanya. Karena ada mutaqaribain yang idhar. Paham ya? Kemudian mutabaidain pasti idhar. Kalau mutabaidain pasti idhar. Jelas insyaallah? Paham ya? Ulang. Mithlain pasti idgham. Mutajanisain biasanya idgham. Mutaqaribain biasanya idgham. Mutabaidain pasti idhar. Karena berjauhan. Baik, jadi ini dulu fondasinya. Ini baru nama pertemuannya. Nah, kalau satu huruf dengan huruf berikutnya ini sama makhrajnya sama sifatnya dan diidghamkan namanya idgham mithlain. Kalau satu huruf dengan huruf berikutnya ini sama makhrajnya, beda sebagian sifatnya dan diidghamkan namanya idgham mutajanisain. Itu kalau diidghamkan. Kalau enggak diidghamkan ya enggak namanya idgham mutajanisain. Kalau satu huruf dengan huruf berikutnya berdekatan makhraj maupun sifatnya dan diidghamkan namanya idgham mutaqaribain. Demikian. Jelas ya insyaallah. Jadi fahami dulu pertemuan hurufnya namanya mithlain, mutajanisain, mutaqaribain, mutabaidain, baru hukum-hukumnya. Jadi jangan langsung idgham mithlain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada matan. Berkata Syekh Sulaiman Al-Jabzuri rahimahullah taala, "In fi as-sifati wal makharij ittafaqa حرفان فالمثلان فيهما أحق."
In fis sifati, jika pada sifat-sifat, wal makhariji, dan makhraj, ittafaq, sepakat, sama maksudnya. Jadi kalau ada yang sama makhrajnya maupun sama sifatnya, harfani, dua huruf. Kalau ada dua huruf secara makhraj, secara sifat sama, maka fal mithlani fihi ma'haq, maka keduanya lebih berhak, lebih layak disebut sebagai mithlain. Baik. Mafhum ya? Definisi mithlain apa? Dua huruf yang sama makhrajnya, sama sifatnya. Kalau diidghamkan baru namanya idgham mithlain. Dan ini pasti idgham. Kalau mithlain pasti idgham. Nah, contoh misalkan yudrikkumul maut, kaf ketemu kaf. Wal yaktub bainakum, ba ketemu ba. Jadi kalau ada ba ketemu ba, kaf ketemu kaf, lam ketemu lam, nun ketemu nun, mim ketemu mim, ya ketemu ya, waw ketemu waw, semua huruf hijaiyah kalau sama makhrajnya sama sifatnya maka namanya idgham mithlain. Karena diidghamkan pasti, diidghamkan. Baik. Pengecualian kalau ada huruf ya maddiyah ketemu ya ghairul maddiyah. Ya maddiyah makhrajnya di mana? Al-jawf. Walaupun dia huruf ya ketemu ya, tapi ini makhrajnya beda gitu. Ya maddiyah makhrajnya di al-jawf. Ya ghairul maddiyah makhrajnya di mana? Wasatul lisan. Beda enggak makhrajnya? Nah, jadi jangan terkecoh. Ini sama hurufnya. Alladzi yuwaswisu. Salah. Fi yaumin. Jangan diidghamkan. Kenapa? Karena beda makhraj. Definisinya saja sama makhraj sama sifat. Jadi bukan sama hurufnya, tapi sama makhraj sama sifat. Karena ada hurufnya sama, hanya saja karena sebelumnya ada tambahan, ya sukun tambahannya sebelumnya kasrah. Oh berarti ya maddiyah, beda makhraj itu. Atau waw sukun sebelumnya dhammah, ketemu dengan waw ghairul maddiyah. Baik, contohnya misalkan isbiru, wasabiru, warabitu. Ini diidghamkan enggak? Enggak. Kenapa? Beda makhraj. Jadi catatannya kalau ada ya maddiyah ketemu ya ghairul maddiyah, waw maddiyah ketemu waw ghairul maddiyah, maka tidak berlaku idgham. Kenapa? Beda makhrajnya. Contohnya tadi fi yaumin. Kayak di Jazariyah kan, wa awwal mithlin wa jinsin insakan adghim ka qurrabi wa qballa wa abin fi yaumi. Ma qalu wa hum fiha. Jadi bukan qalu wa hum, tapi qalu wa hum. Jadi Jazariyah itu cuma catatannya doang. Kalau kita langsung jelasin di situ bingung nanti, harus tahu definisinya dulu. Dari mana itu? Dari Tuhfatul Atfal. Mafhum ya insyaallah. Catatan kedua. Tidak berlaku hukum atau tidak berlaku sifat hamz dan qalqalah pada huruf yang diidghamkan. Jadi kalau hurufnya sudah diidghamkan kok punya hamz atau qalqalah ya maka tidak berlaku lagi qalqalah maupun hamznya. Yang qalqalah contohnya wal yaktub bainakum, asalnya wal yaktub bainakum kan gitu. Jadi wal yaktub bainakum, qalqalahnya hilang. Fama rabihat tijaratuhum, jadi fama rabihat tijaratuhum. Yudrikkumul maut menjadi yudrikkumul maut. Jadi hamz maupun qalqalah pada huruf pertama yang sudah diidghamkan ini tidak berlaku lagi. Jelas insyaallah. Catatan berikutnya. Jika ada nun sukun ketemu nun berharokat ataupun mim sukun ketemu mim berharokat maka berlaku gunnah, yang dipanjangkan. Jadi panjangkan gunnahnya. Lan nusyrik, panjangkan gunnahnya. Lahum maghfirah, panjangkan gunnahnya. Jelas insyaallah? Sudah selesai mislain. Jadi sesimpel itu. Gampang ya? Yang ketiga ada di buku itu. Nun sukun ketemu nun berharakat. Mim sukun ketemu mim berharakat. Di Tuhfatul Atfal ya. Nun sukun ketemu nun berharakat, mim sukun ketemu mim berharakat, maka dipanjangkan gunnahnya. Jadi gunnah mutawalah. Lanjut, bait ke-31 dan lanjut ke-32 tentang idgham mutaqaribain. Wa iyakuna makhrajan taqaraba. Silakan. Wa iyakuna makhrajan taqaraba. Wa fi as-sifat ikhtalafa yulaqaba.
Mutqaribain. Jadi taknya disukunkan. Asalnya mutaqaribain. Sebagian nuskhah muqaribain, taknya dihilangkan. Muqaribain. Wa iyakuna, dan jika kedua huruf tersebut, yakuna di sini dua ya. Wa iyakuna, dan jika kedua huruf tersebut makhrajan, secara makhraj, taqaraba. Apa taqaraba? Saling berdekatan. Wa fis sifati, dan pada sifat-sifatnya ikhtalafa, berbeda. Jadi berbeda sifatnya. Yulaqqaba, maka dijuluki mutqaribain dengan mutaqaribain. Asalnya mutaqaribain, disukunkan li daruratin nazm. Ya, supaya timbangan bait syairnya itu pas, tidak pecah. Jadi idgham mutaqaribain adalah pertemuan dua huruf yang mana makhrajnya maupun sifatnya itu berdekatan. Atau bahasa lainnya juga bisa, makhrajnya berdekatan, sifatnya berbeda juga boleh. Walaupun secara detailnya sebenarnya makhrajnya maupun sifatnya berdekatan. Karena nanti ada huruf yang berdekatan secara makhraj saja. Dan itu nanti diidghamkan. Idgham mutaqaribain masuknya juga. Baik. Nah, beberapa poin pada riwayat Hafs an Asim yang diidghamkan, Anda ulangin ya, bahwa tidak semua mutaqaribain itu langsung diidghamkan. Contoh misalkan, ta sama ta, itu berdekatan nggak? Jelas berdekatan. Ta, ta, berdekatan nggak? Berdekatan. Tapi kita idghamkan nggak nih? Kadzabat Tsamudu. Hah? Tidak. Kenapa? Karena dari sananya begitu. Secara riwayat begitu. Jadi hukum idgham, hukum ikhfa ini karena riwayat, bukan karena qiyas, bukan karena oh ini berdekatan kok, ya udah diidghamin aja, enggak. Definisi tadi hanya membantu, adapun praktiknya itu berdasarkan riwayat. Mafhum ya? Gitu. Fakanat saraba. Fakanat saraba. Berdekatan enggak itu? Ta, sa. Berdekatan. Tapi diidghamkan enggak? Enggak. Fakanat saraba. Dan lain sebagainya. Faqad dhalla, itu juga termasuk berdekatan, tapi tidak diidghamkan. Kenapa? Secara riwayat begitu. Di riwayat lain diidghamkan faqad dhalla, faqad dhalama misalkan. Fakana as-saraba misalkan, atau kadzabat Tsamudu, itu di riwayat lain tapi. Allah a'lam bissawab. Baik. Sekarang kita pelajari yang riwayat Hafs an Asim yang diidghamkan pada kasus mutaqaribain. Yang pertama adalah lam sukun ketemu dengan ro. Ini lam fi'il ya. Lam fi'il. Lam fi'il, lam kata kerja. Lam sukun ketemu dengan ro. Contohnya, wa qul rabbi menjadi apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Kita baca. Wa qur rabbi zidni ilma. Ini idgham apa ini? Mutaqaribain. Kalau bagi yang berpendapat 14 makhraj, lam, nun dan ro satu makhraj, berarti maksudnya ke apa? Idgham mutajanisain. Itu hanya pengkelompokan saja berbeda. Ngucapinya sama-sama diidghamin. Hanya pengkelompokan saja yang berbeda. Kita ambil yang 17 makhraj, berarti mutaqaribain. Wa qur rabbi zidni ilma. Yang kedua, qaf sukun ketemu dengan kaf. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Nakhluqkum. Coba. Nah, langsung tipis ya. Nakhluqkum langsung tipis. Taib. Sudah catatannya kita sudah sampaikan tadi ya, bahwa wal khulfu binakhluqkum waqa ada khilaf terkait dengan qaf ketemu kaf, apakah idghamnya itu kamil ataupun naqis. Yang benar adalah kamil, karena yang baca dengan naqis adalah pada riwayat Makki bin Abi Thalib pada kitabnya Tabsirah dan Ibnu Mihran pada Al-Ghayah. Ada catatannya di situ halaman 76. Namun ini bukanlah bacaan dari riwayat Hafs an Asim baik dari jalur Syatibiyah maupun Thayyibah. Ini pendapat daripada Imam Makki dan juga Imam Ibnu Mihran. Tambahan, ada tambahan 2 poin lagi. Selain qaf ketemu kaf dan juga lam ketemu ra, tambahannya adalah alif lam ta'rif. Lam ta'rif. Alif lam bertemu dengan 13 huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah itu harusnya berapa? 14. Tapi yang dianggap yang 13 saja. Yang satu tidak dianggap yaitu huruf
Huruf apa? Lam. Karena kalau lam ketemu lam maksudnya ke mithlain. Al-lail misalkan. Maka itu maksudnya ke mithlain. Maka tidak dianggap lamnya. Jadi yang dianggap 13 saja. Taiba thumma sul rihman tafus dhif da ni'am da'su adhanin zur syarifan. Lil karamnya enggak. Ya, 13 saja. Jadi kalau ada lam ta'rif ketemu salah satu dari 13 huruf syamsiyah, berarti selain daripada lam, maka ini disebut idgham mutaqaribain. Kenapa diidghamkan? Karena berdekatan makhrajnya maupun sifatnya. Gampang ya? Contohnya Ar-Rahmanir Rahim. Lam sama ra, ini berdekatan. Lanjut yang keempat. Nun sukun ketemu dengan 5 huruf idgham. Huruf idgham itu harusnya ada berapa? Pada hukum nun sukun. 6. Yarmuluna. Nunnya tidak dianggap. Karena kalau nun ketemu nun jadinya mithlain. Ya, maka yarmulu saja. Jadi salah satu dari 5 huruf ini. Ini pun juga mutaqaribain. Wallahu a'lam bishawab. Gampang insyaallah mutaqaribain. Jadi kesimpulannya apa? Tidak semua mutaqaribain diidghamkan. Kenapa diidghamkan? Secara riwayah. Jadi yang diidghamkan hanya yang secara riwayah memang diidghamkan. Kalau secara riwayah tidak diidghamkan maka tidak diidghamkan pula. Dan tidak ada qiyas dalam qiraat. Ya, alasan paling mutlaknya kenapa kok kasusnya cuma ada 4 poin? Kenapa nggak ada yang lain? Karena secara riwayat seperti itu. Dari sananya begitu. Lanjut, idgham mutajanisain. Bait 32 33. Au yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati hukkiqa. Baca. Au yakuna ittafaqa fi makhrajin bil mutajanisaini. Atau jika keduanya itu ittafaqa, sepakat sama. Fi makhrajin, pada makhrajnya, duna sifati, bukan pada sifatnya, hukkiqa, dipastikan. Bil mutajanisain, dengan mutajanisain. Jadi kalau ada 2 huruf yang makhrajnya sama, sifatnya beda, namanya mutajanisain. Kalau diidghamkan namanya idgham mutajanisain. Catatannya, tidak semua mutajanisain diidghamkan. Yang diidghamkan hanya yang riwayat datang dengan idgham. Kalau tidak diidghamkan ya maka tidak boleh diidghamkan. Ya contohnya tadi, mim sukun ketemu waw, mim sukun ketemu fa, itu tidak idgham itu. Kenapa? Karena dari sananya begitu, secara riwayah begitu. Baik. Jadi kalau kita masih ingat pembahasan makharijul huruf, ada huruf-huruf yang berserikat atau bareng-bareng dengan huruf lainnya dalam satu makhraj. Itu namanya mutajanisain itu. Seperti apa? Hamzah dengan ha, ain dan ha, wain dan kha, gitu kan. Jim, shin, ya, ta, dal, ta, gitu kan. Shad, zai, sin, dha, dal, ta, mim, waw, ba. Ya enggak? Ini semuanya apa? Mutajanisain. Tapi tidak semua mutajanisain tadi diidghamkan. Kalau pengen kita kerucutkan, hanya 3 kelompok mutajanisain saja. 3 kelompok. Yaitu kelompoknya huruf ta, dal, ta, kelompoknya dha, dal, ta, dan kelompoknya ba, mim. Udah 3 ini saja. Hafalkan. Apa tadi? Ta, dal, ta, dha, dal, ta, ba, mim. Dan ngapalinya mudah. 4, 2, 1. Hafal? 4 bagi 2 berapa? 2. 2 bagi 2 1. Udah. 4 2 1. Totalnya 7. Ada kan di buku antum itu? Tuh lihat tuh halaman 78. Ada 7 atau 8? Nah, itu salah cetak itu. Berarti antum dapat yang salah cetak ya? Yang 8 coret itu, afwan. Yang 8 coret. Kalau antum dapat cetakan yang ada 8 coret. Siapa yang dapat cetakan sampai 8? Oh, di PDF salah itu. Itu yang lama itu ngetiknya anak kayaknya ngantuk banget. Kok ketambahan pas udah jadi cetak dulu. Kok ada ke-8 ini? Jadi kaget juga gitu. Yang lainnya 7 ya? Nah, ada yang 8 berapa orang? Oh, bukan ya? 7 semua berarti ya? Nah, hanya PDF saja. Yang PDF dicoret itu. Tolong dicoret. Baik, jadi 4, 2, 1. Gampang insyaAllah. 4, 2, 1. Ya, kita hafalkan dulu ta delta. Ini terakhir insyaAllah. Nah, gampang insyaAllah. Kita hafalkan. Ta ke dal.
dibalik dal ke ta. Apa belum? Ta ke dal dibalik dal ke ta. Jadi dari yang lemah kepada yang lumayan kepada yang paling kuat gitu kan. Ta, dal, to, nanti urutannya gitu. Ta ke dal dibalik dal ke ta. Baru lanjut yang ketiga. Ta ke to dibalik to ke ta. Seret. Hafal? Coba sama-sama. Ta ke dal dibalik dal ke ta. Ta ke to dibalik to ke ta. Hafal kan? Gampang dibilangin gampang. Tak ke dal, dal ke ta. Tak ke to ke ta. Gampang kan? Baik. Tak ke dal, contohnya apa? Nah, di sini tak ke dal athqalat da'awallah. Di balik dal ke ta abadtum. Tak ke to waddat ta'ifah, qalat ta'ifah, fakafarat ta'ifah dan lain sebagainya. Ta ke ta basawta ahadtu. Farwadtum. Catatannya untuk poin keempat, to ke ta berlaku hukum idgham naqis. Jadi masih menyisakan sifat idbab. Kita sudah bahas itu. Sudah seret 1 sampai 4 hafal insyaallah. Kita ulangi lagi. Ta ke dal, dal ke ta. Ta ke to dibalik to ke ta. Gampang. Gampang kan? Yang enggak ada apa di situ? Dal ke to ke dal. Kenapa nggak ada? Nggak usah bingung. Kenapa nggak ada? Dari sananya nggak ada. Atau nggak ada contohnya dalam Al-Quran. Antum cari contohnya sampai hari kiamat nggak ada. Dal ke to nggak ada. Coba antum cari dal sukun ke to. Yang hafid, ya antum cari. Karena anda berani nantang nggak ada karena Imam Al-Quran nggak akan berubah kan. Baik. Lanjut sekarang 2 poin untuk dha dzal ta. Dari yang lemah ke lumayan ke yang kuat. Jadi tha ke dzal disambung dzal ke dha. Gampang kan? Tha ke dzal disambung dzal ke dha. Hafal insyaallah. Tha ke dzal coba. Dzal ke dha. Tha ke dzal sambung dzal ke dha. Hafal semua insyaallah. Ulangin dulu to dal ta tadi. Masih ingat enggak? Ta ke dal dibalik dal ke ta. Ta ke to dibalik to ke ta. Seret. Hafal insyaallah. Lanjut. Ta ke dal terusin dal ke dha. Seret. Selesai. Nah. Gampang ya insyaallah. Ta ke dal itu contohnya satu saja dalam Al-Qur'an. Contohnya ta ke dal adalah yalhas dzalik. Itu pun kalau kita wasal. Ya harusnya kita wakaf sudah sempurna juga itu. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalik. Harusnya berarti kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina. Nah, itu kalimat yang lain. Mafhum ya insyaallah? Jadi ini contohnya satu saja. Ta ketemu dal hanya pada yalhas dzalik. Catatannya yalhas dzalik ini riwayat Hafs an Asim jalur Syatibiyah. Jalur Syatibiyah ini yang biasa kita baca. Yang mat jaiznya 4 harakat. Jalur Syatibiyah dibaca dengan idgham saja. Yalhas. Jadi apa? Yalhas dzalik. Yalhas dzalik. Jalur Thayyibah maka bisa dengan idgham maupun izhar. Bisa yalhaz dzalik atau yalhas dzalik. Yalhaz dzalik berarti idgham, yalhas dzalik berarti izhar. Itu jalur Thayyibah. Kenapa? Thayyibah ini lebih luas. Jalurnya lebih banyak. Kalau Syatibiyah satu jalur aja, setiap riwayat satu jalur. Jadi kalau Thayyibah satu riwayat Hafs an Asim misalkan itu banyak jalur. Ya, sehingga ada yang baca dengan izhar, ada yang baca dengan idgham. Allah a'lam bissawab. Adapun dzal qadha itu dalam Al-Qur'an contohnya cuma 2. Dzal qadha contohnya cuma 2. Al-Imam As-Sakhawi dalam Nunia As-Sakhawi beliau mengatakan wadzalu idh dhalamu dhalamtum laysa fil Qur'ani ghairuhuma famudda qamani. Ya,
Contoh huruf dal pada idh-dhalamu dan idh-dhalamtum tidak ada lagi contoh dalam Al-Quran selain keduanya. Idh-dhalamu dan idh-dhalamtum. Maka ini yang diidghamkan. Dal diidghamkan ke dha dalam Al-Quran cuma dua saja. Idh-dhalamu dan idh-dhalamtum. Gampang ya? Sudah selesai. 6 poin. Satu lagi yang terakhir. Ba sama mim gampang itu. Ba ke mim. Ba ke mim. Dan ini kasusnya satu saja dalam riwayat Hafiz Al-Asim dan dalam Al-Qur'an cuma satu ini. Yaitu apa? Ya bunayyarkab ma'ana, asalnya menjadi ya bunayyarkam ma'ana. Ba-nya diidghamkan ke mim sehingga jadi mim bertasydid dan dipanjangkan gunnahnya. Ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana. Namanya idgham apa nih? Idgham? Idgham apa yang kita bahas nih? Mutajanisan. Pertanyaannya, ba ketemu mim dibaca idgham. Mim ketemu ba kok tidak dibaca idgham? Mim ketemu ba itu hukumnya apa? Ikhfa. Padahal sama gitu kan. Dari sananya. Jadi secara riwayat begitu. Jadi dari sananya begitu, gimana lagi? Jadi nggak bisa kita kiaskan. Mim ketemu ba berarti idgham juga. Adapun yang di PDF itu salah. Itu ngantuk itu. Tapi yang tercetak adalah yang ba ketemu mim saja. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai untuk idgham berdasarkan makhraj dan sifatnya. Alhamdulillah. Jelas insyaallah? Izhar semuanya izhar? Alhamdulillah izhar. Baik, tafadhal kalau mau tanya. Talaknya kita undur ya insyaallah ya. Kita habiskan dulu ini. Baik. Nah, berikan faedah tambahan. Ini harusnya kita sampaikan di awal tadi. Jadi berbicara tentang idgham itu sebenarnya luas. Jadi idgham itu artinya idkhalu syai' fi syai', masukkan sesuatu ke sesuatu. Kita biasa artikan melebur gitu. Maka kalau antum berbicara idgham itu luas. Paling tidak ada 4 sisi. 4 sisi. Atau bikin idgham, set. Nah. Gitu ya. Sisi yang pertama dari sisi keberadaan gunnah. Jadi idgham dari segi keberadaan gunnah terbagi menjadi 2, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Jadi keberadaan gunnah bi gunnah bila gunnah. Selesai. Buletin. Jadi kalau kita lihat idgham berdasarkan keberadaan gunnah ada 2, bi gunnah dan bila gunnah. Contoh bi gunnah, faman ya'mal bila gunnah qum mir rabbihim, misalkan mir rabbihim. Yang kedua, idgham berdasarkan kesempurnaannya. Jadi tulis saya kesempurnaannya. Seret. Ada kamil, ada naqis. Ada kamil, ada naqis. Kamil artinya sempurna, naqis artinya kurang sempurna. Kamil itu tandanya dalam mushaf huruf keduanya bertasydid. Kalau naqis tandanya dalam mushaf huruf keduanya tidak bertasydid. Jadi huruf pertama nggak ada tandanya, huruf kedua tidak bertasydid. Itu berarti naqis. Semua idgham dalam Al-Quran adalah idgham kamil. Kecuali yang naqis. Ya kan? Benar nggak? Yang naqis cuma sedikit. 2 saja. 2 poin, yaitu yang menyisakan sifat itbaq, ta ketemu ta, dan yang menyisakan sifat gunnah, nun sukun maupun tanwin ketemu dengan ya maupun waw. Udah 2 poin. Jadi yang naqis berapa poin? 2. Yang menyisakan itbaq, ta sukun ketemu ta, yang menyisakan gunnah, nun sukun ataupun tanwin ketemu dengan ya maupun waw. Min waraihim. Miwa, nunnya sudah diidghamkan ke waw. Tapi kok ada gunahnya miu? Padahal waw nggak punya gunah kan? Terus punya siapa ini gunahnya ini? Ternyata punya nun.
Jadi masih bawa-bawa sifat gunnah dari huruf nun tersebut. Namanya idgham naqis. Jadi masih menyisakan gunnah. Faman ya'mal, nun dimasukkan ke ya, masuk ke ya. Tapi kok ada gunnahnya? Punya siapa gunnahnya? Punya nun. Gampang kan insyaallah? Jadi idgham naqis dua saja. Menyisakan itbaq atau ketemu ta, menyisakan gunnah, nun sukun ataupun tanwin ketemu dengan ya maupun waw. Sisanya semuanya kamil. Nah, benar kan? Sisanya semuanya kamil. Lanjut, yang ketiga, seret. Berdasarkan makhraj dan sifatnya. Nah, ini yang sedang kita pelajari, yaitu mithlain, mutajanisain, mutaqaribain. Gampang kan? Jadi kalau kita bahas tadi, mithlain, mutajanisain, mutaqaribain itu salah satu sisi daripada pembahasan idgham. Dilihat dari segi makhraj dan sifatnya. Kenapa kok dibagi jadi mithlain, mutajanisain, mutaqaribain? Karena berdasarkan makhraj dan sifatnya. Kalau makhrajnya sama, sifatnya sama, mithlain. Makhrajnya sama, sifatnya beda, mutajanisain. Makhrajnya berdekatan, sifatnya beda, mutaqaribain. Yang terakhir, idgham berdasarkan harokatnya. Berdasarkan harokatnya ada dua, yaitu shaghir dan kabir. Shaghir dan kabir. Kecil, shaghir itu kecil, kabir itu besar. Shaghir dan kabir. Kenapa disebut shaghir? Karena hanya perlu satu langkah saja. Cuman kecil atau sedikit kerjanya. Cuman satu langkah saja. Huruf pertama sukun, huruf keduanya berharokat. Langsung saja diidghamkan. Satu kali langkah saja. Makanya namanya shaghir. Ya, mayoritas idgham itu shaghir ya. Adapun yang kabir, pertama berharokat, kedua berharokat. Pengen diidghamin, bisa nggak? Asalnya nggak bisa, asalnya. Kan berharokat sama berharokat, gimana mau diidghamin? Supaya bisa diidghamin, diapakan dulu yang pertama? Langkah pertama disukunkan dulu. Itu berarti satu langkah udah. Baru ketika sudah sukun, diidghamkan. Berarti dua langkah. Namanya idgham kabir. Dan ini ada pada riwayat As-Susi dari Abu Amr Al-Basri. Jadi idgham kabir ada pada riwayat As-Susi dari Abu Amr Al-Basri. Jelas ya? Nah, sehingga satu contoh saja, satu kasus saja, kita bisa lihat dari empat sisi ini. Contoh misalkan, faman ya'mal, atau mau sebut idgham apa ini? Bi gunnah, benar. Yang satu lagi enggak, itu idgham naqis. Benar juga. Satu lagi bilang enggak kok, idgham mutaqaribain. Benar juga. Satu lagi bilang idgham shaghir karena pertama sukun kedua berharokat. Benar juga. Nah, ini nama panjangnya apa tuh? Idgham bi gunnah naqis mutaqaribain shaghir. Nama panjangnya. Maksudnya satu kasus bisa dilihat dari empat sisi ini. Ya kalau bahas tentang gunnah, nun sukun dan tanwin, ya dia bi gunnah. Kalau bahas tentang kesempurnaannya, ya dia naqis. Gitu. Kalau bahas tentang makhraj dan sifatnya, ya dia mutaqaribain. Bahas tentang harokatnya, ya dia shaghir. Udah begitu. Mafhum ya insyaallah. Nah, kalau itu paham baru lanjut kita kepada halaman 79. Bait 33 34. Terakhir. Mudah insyaallah, mudah. Kita baca, "Tsumma insakan awwalu kullin fas-saghira sammiyan." Perhatikan, kita tadi bahas tentang idgham apa ini? Di bait-bait sebelumnya. Bahas tentang apa? Mislain, mutajanisain, mutaqaribain. Ingat ya? Mislain, mutaqaribain, mutajanisain. Kalau urutan baitnya mislain, mutaqaribain, mutajanisain. Sebenarnya kalau ingat yang mudahnya mislain, mutajanisain, mutaqaribain. Summa insakan. Kemudian jika bertanda sukun, awwalu, huruf pertama, kullin, dari semua kasus idgham di atas. Kullin kembali ke mana? Kembali kepada mislain, mutajanisain, mutaqaribain. Jadi baik itu idgham mislain, baik itu idgham mutajanisain, baik itu idgham mutaqaribain, kalau huruf pertamanya sukun, fas-saghira sammiyan, maka namailah dia dengan idgham shaghir. Jadi ada idgham mithlain shaghir, ada idgham mutajanisain shaghir, ada idgham mutaqaribain shaghir. Kapan itu? Kalau huruf pertamanya sukun. Paham ya? Aw hurrikal harfani fi kullin faqul. Silakan.
Kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Au hurrikal harfani, atau jika diharokati kedua huruf. Jadi kalau dua huruf tersebut berharokat, pertama berharokat, kedua berharokat. Jadi fi kullin, pada masing-masingnya, maksudnya huruf pertama dan kedua. Fakul, maka katakanlah atau namailah kullun, semuanya. Semua kembali kepada mana? Pada mislain, mutajanisain, mutaqaribain. Kullun kabirun, semua tadi mislain kabir, mutajanisain kabir, mutaqaribain kabir. Seperti apa itu? Yang pertama berharokat, kedua berharokat. Wafhamanhu bil muthul, dan fahamilah ia dengan contoh-contoh. Biar jelas, biar paham. Ya kita jelaskan nanti pakai contoh-contoh. Gitu. Walaupun beliau nggak jelasin contohnya, kita sebutin contohnya di sini. Jadi supaya antum paham, kita akan jelaskan dengan contoh. Jadi kesimpulannya, ini namanya pembagian idgham berdasarkan harokatnya. Ada shogir, ada kabir. Shogir artinya kecil, kabir artinya besar. Shogir saat pertama sukun, kedua berharokat. Kabir saat pertama berharokat, kedua berharokat. Kenapa namanya shogir? Karena hanya butuh amal yang kecil. Satu langkah saja, langsung diidghamkan. Kenapa kabir besar? Karena butuh amal yang besar. Ya, dua kali langkah. Disukunkan dulu, baru diidghamkan. Mafhum kan? Baik. Perincian dan contohnya halaman 80. Idgham mislain shaghir, contohnya fama rabihat tijaratuhum. Idgham mutajanisain shaghir, abadtum. Idgham mutaqaribain shaghir, nakhluqukum. Gampang insyaallah. Jadi kalau pertamanya sukun, ya udah shaghir ya. Sekarang yang kabir. Contoh mislain kabir. Asalnya masalakakum fi saqar. Kita baca asalnya dulu. Masalakakum fi saqar. Silakan. Masalakakum fi saqar. Kaf pertama berharokat fathah, kaf kedua berharokat dhammah. Kaku. Pengen diidghamkan, tapi ingat ini diriwayat apa? As-Susi dari Abu Amr Al-Basri. Namanya idgham kabir. Menjadi masalakum fi saqar. Tayyib. Ini namanya mithlain kabir. Mutajanisain kabir, sama makhrajnya, beda sifatnya, dan yang pertama berharokat, kedua berharokat. Contoh, alladzina amanu wa 'amilus shalihat tubi lahum. Silakan. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat tubi lahum. Jadi as-shalihat. Jadi ta ya, jadi dipanjangkan. Kenapa? Karena ya ada matnya kemudian ketemu dengan tasydid. Hanya saja di sini bukan sebagaimana hukum mat lazim yang harus 6 harokat, enggak. Tapi mengambil hukumnya mat arid lisukun. Bisa 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. As-shalihat tubi lahum, as-shalihat tubi lahum, as-shalihat tubi lahum. Jadi ngambil hukumnya, ambil hukum mat arid lisukun, bukan mengambil hukumnya mat lazim. Mafhum insyaallah. Dan langsung masuk ke ta. Dan tubi jadi imalah. Ini contoh mutajanisain kabir. Contoh mutaqaribain kabir. Qala rabbi ij'al li ayah. Asalnya. Qala rabbi ij'al li ayah. Asalnya dulu. Silakan. Qala rabbi ij'al li ayah. Menjadi qala rabbi ij'al li ayah. Jadi qor. Mafhum ya? Insyaallah. Itu hanya contoh-contoh saja. Nah, kalau yang termasuk banyak di surah Maryam itu. Di surah Maryam idgham kabir banyak. Contoh dzikru rahmati. Dzikru rahmati. Dzikr. Dzikr. Jadi apa? Apa namanya? Idgham. Ra ketemu ra. Dzikru rahmati. Dzikr rahmati. Dzikr rahmati. Bacanya begitu. Dzikr rahmati.
Dzikr rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Bukan Zakaria, Zakaria ada misalnya. Sudah selesai untuk idgham kabir. Penting, semuanya penting sebenarnya. Ini cuman biar hati-hati, penting ini. Halaman 81. Antum masih sanggup nggak nerima materi ini? Ini agak berat dikit terus terang. Sanggup insyaallah? Udah di injury time soalnya. Anda ulangin lagi tadi. Idgham kabir pada riwayat apa? As-Susi dari Abu Amr Al-Basri. Baik. Ada proses, betul di situ ada proses. Asalnya begini, kemudian yang tadinya berharokat, kemudian diubah jadi sukun dan diidghamkan. Ingat ya, secara rosem asalnya begini, tapi kemudian diidghamkan dan namanya idgham kabir. Ada proses idgham tapi bukan setelah jadi matang seperti itu. Tapi memang dari sananya sudah diidgham. Contoh misalkan Al-Muddathir asalnya apa? Al-Mutadathir. Al-Muzammil asalnya Al-Mutazammil. Ya kan? Muddakir asalnya Mutadakir dan lain sebagainya. Itu namanya proses idgham tapi dari segi lughah saja. Dalam Al-Qur'an sudah matangnya begitu gitu loh. Jadi itu bukan pembahasan idgham kabir lagi. Jelas ya? Oh, itu ada kok di riwayat Hafiz Asim, Muzammil, Muddathir dan lain sebagainya. Itu idgham kabir itu karena asalnya begini ya. Secara lughah benar itu. Tapi secara riwayat sudah menjadi Al-Qur'an, maka itu bukan idgham kabir. Kenapa? Karena matangnya di Al-Qur'an secara rasm sudah begitu. Yang dianggap idgham kabir adalah ketika matangnya begini, ya kan? Kemudian ada proses lagi idgham, itu namanya idgham kabir itu. Paham ya? Jadi bedakan. Nah, maka ini pembahasan tentang catatan contoh idgham kabir yang disebutkan di atas hanya ada pada riwayat As-Susi dari Abu Amr Al-Basri. Baik itu pada satu kata maupun dua kata. Adapun pada riwayat Hafiz an Asim ada beberapa kata yang secara rasm atau penulisan telah diidghamkan. Jadi secara rasm memang udah diidghamin dulu gitu. Udah mateng begitu gitu. Namun ia bukanlah hukum idgham kabir seperti tadi Muzammil, Muddathir. Tadzakkarun asalnya apa? Tatadzakkarun asalnya. Tadzakkarun, tatadzakkarun asalnya. Sebagaimana pada riwayat As-Susi di atas. Kecuali poin kelima dan keenam. Nah, ini ada beberapa poin. Untuk poin kelima dan keenam, sebagian ulama menganggapnya idgham kabir pada riwayat Hafiz. Jadi untuk poin kelima dan keenam, para ulama menganggap itu idgham kabir pada riwayat Hafiz. Sebagian lagi tidak menganggap itu idgham kabir. Tidak ada idgham kabir pada riwayat Hafiz, gitu ya. Jadi ini khilaf para ulama. Baik, kata pertama, ni'imma asalnya fani'imma asalnya fani'mama. Fani'mama. Dari segi lughah sudah diidghamkan fani'imma. Asalnya fani'mama. Maka sebagian karena asalnya fani'mama menjadi fani'imma, sebagian membaca dengan fani'imma dengan kasrahnya i, sebagian lagi membaca dengan ikhtilas. Fani'imma, sebagian lagi membaca dengan sukun. Fani'imma. Kenapa? Asalnya fani'mama. Tapi itu di riwayat lain itu. Hanya ini termasuk idgham kabir bukan? Bukan. Kenapa? Dari sananya sudah begitu. Jadi secara rasm sudah begitu. Matangnya sudah begitu. Tidak ada proses lagi setelahnya. Lanjut. Ni'imma pada surah An-Nisa, innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Asalnya ni'mama menjadi ni'imma. Lanjut. Atuhajjuni. Asalnya atuhajjunani. Nani. Baik. Tapi di rasmnya memang sudah begitu. Atuhajjuni. Sudah dari sananya begitu di rasamnya, maka ini bukan pembahasan idgham kabir. Walaupun asalnya secara lughah atuhajjunani. Yang keempat, yahiddi asalnya yahtadi. Yahtadi menjadi yahiddi. Yahiddi, taknya dihilangkan. Tapi kalau dilihat rasamnya di Al-Quran, apa tulisannya? Yahiddi, dari sananya yahiddi. Hanya saja dalam proses lughah, asalnya yahtadi. Termasuk idgham kabir bukan?
Bukan. Kenapa? Karena matangnya di mushaf, rosemnya sudah Yahidi. Jelas ya? Nah, yang kelima ini, la ta'manna. Rosemnya di mushaf, antum lihat tuh. Rosemnya di mushaf itu la ta'manna. Nunnya satu, hanya bertasydid. Kemudian ada nun kecil, itu bukan rosem itu dhabat itu. Nun kecil itu dhabat. Asalnya adalah la ta'manuna. Nah, ada dua nun, nu dan na. Ya, bagi yang baca dengan idgham, maka dibaca dengan ismam, la ta'manna. Bagi yang baca dengan idgham itu, la ta'manna. Kapan monyongnya? Monyongnya adalah muqarinat taskin, sepanjang sukun. Jadi selama antum gunakan, maka itu dimonyongkan tanpa suara dhammah. La ta'manna. Itu yang kita ambil. Walaupun ada pendapat lain, la ta'manna. Tapi yang lebih kuat insyaallah adalah hukum ismam di tengah ayat itu cara bacanya adalah muqarinat taskin, sepanjang sukun. Maka bacanya la ta'manna. Begitu. Tapi kalau dalam kondisi waqaf, ismam adalah bu'aidal iskan atau bu'aid ma yusakkan. Contoh misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini namanya ismam dalam kondisi waqaf. Sukunin dulu ain, setelah itu sambut langsung dengan monyong tanpa suara dhammah. Begitu. Nasta'in. Begitu. Paham? Nah, ini pembahasan ismam nanti kita bahas di akhir-akhir nanti. Jadi apa itu? Lupa judul babnya. Ismam dan raum. Al-waqfu ala awakhiril kalim. Al-waqfu ala awakhiril kalim. Bagaimana cara wakaf pada akhir kalimat. Baik, lanjut. Jadi itu kalau yang baca dengan idgham berarti diismamkan. Kalau yang baca dengan tidak idgham, dibaca dengan idhar, la ta'manuna, maka bacanya dengan ikhtilas. Yang masyhurnya raum, tapi hakikatnya ikhtilas dia. Jadi ikhtilas dan raum itu sebenarnya sama-sama mengurangi kadar harokat. Cuman perbedaannya salah satunya kalau raum, ya, raum itu yang tersisa lebih sedikit. Sedangkan ikhtilas yang tersisa lebih banyak. La ta'manuna ala Yusuf. La ta'manuna ala Yusuf. Na-nya jelas. Yang nu-nya yang nuna, kayak orang gremeng gitu, ngegas dan tidak terlalu jelas. La ma-nya jelas. Nu, enggak terlalu jelas. Na lagi jelas. La ta'manuna ala Yusuf. La ta'manuna ala Yusuf. Ini namanya apa? Ikhtilas. Tapi yang masyhur adalah raum gitu. Hakikatnya dia ikhtilas. Baik, ini terkait dengan poin kelima. Jadi sebagian menganggap ini idgham kabir ini. Yang keenam, makkanni. Asalnya makkanani. Qala ma makkanni. Makkanni asalnya makkanani. Yang ketujuh, ista'u asalnya istata'u. Ada taknya di situ. Famasta'u, tapi secara rasul memang sudah dibuang taknya. Jadi ini bukan kasus idgham kabir. Dari segi lughah saja, dari segi lughah ada asalnya. Ta'muruni asalnya ta'murunani. Nunnya akhirnya ditasydid. Tapi dari segi rasul memang sudah dari sananya ditasydid. Allah a'lam bissawab. Cukup insyaallah untuk pembahasan idgham kabir dan shaghir. Kita kembali sedikit ke Jazariyah. Masih ada waktu 5 menit, kita kembali sedikit ke Jazariyah. Di Jazariyah hanya 2 bait saja itu terkait dengan alaqatul huruf. Itu catatan itu. Kita baca. Wa awwalai mithlin wa jinsin in sakan adghim ka qurrabbi wa balla wa abin fi yaumi ma'qalu wa hum wa qul na'am sabbihhu la tuzigh quluba faltaqam. Terusannya tadi ya. Setelah kita tadi sudah membahas tentang beberapa peringatan, baru ke alaqatul huruf.
Dan ini cuma 2 baris, 2 bait. Kalau kita belajar jazariyah doang tanpa tahu definisi-definisinya mislain, mutaqaribain, mutajanisain, agak pusing sedikit, maka perlu dilengkapi dengan tuhfatul atfal. Wa awwalai mithlin, wa awwalai. Apa awwalai? 2 yang di awal. Jadi 2 yang di awal. Wa awwalai mithlin wa jinsin. Maksudnya adalah baik itu kalau ada kasus mithlain maupun mutajanisain di mana keduanya ini awalnya insakan, wa awwalai mithlin wa jinsin insakan, yang awalnya adalah sukun gitu. Jadi kalau ada kasus mithlain maupun mutajanisain, kalau ternyata huruf pertama dari 2 kasus ini adalah sukun, adghim, maka idghamkanlah. Namanya idgham mithlain sama idgham mutajanisain. Jelas ya? Menariknya di sini. Menariknya di sini, perhatikan. Yang dibahas tadi idgham apa? Mithlain dan mutajanisain. Mutaqaribainnya dibahas nggak? Belum, nggak ada. Bahkan nggak ada di sini. Tapi kemudian saat ketemu dengan contoh, perintahnya mithlain mutajanisain. Ketemu dengan contoh. Sebelum ke situ anak pengen tanya. Al-Imam Ibnul Jazari berpendapat makhraj ada berapa? 17. Untuk lam, nun, dan ra, dia termasuk apa itu? Termasuk apa? Mutajanisain. Baik. Jadi lam, nun, dan ra termasuk mutajanisain bagi beliau kan? Tapi saat berikan contoh, kakur rabbi. Nah, kakur rabbi. Lam ketemu ra itu kasus apa itu? Mutaqaribain. Di sini tadi ada perintahnya nggak tentang mutaqaribain? Nggak ada. Jadi seolah-olah kayak, loh, nggak konsisten nih beliau nih. Perintahnya mithlain sama mutajanisain kok contohnya malah mutaqaribain gitu. Harusnya ini pendapat beliau ini mutaqaribain nih, kecuali kalau beliau ikut yang 14 makhraj gitu. Mafhum ya? Jadi, kenapa bisa demikian? Salah satu faedahnya untuk meringkas. Nah, beliau berikan contoh mutaqaribain ini, mutaqaribain nggak sebut pada perintah, tapi hukumnya dia sama, diidghamkan gitu. Contohnya qurrabbi. Wa balla, lam ketemu lam, itu adalah mithlain. Ya, udah selesai. Jadi intinya mithlain, mutajanisain, mutaqaribain, kalau huruf pertamanya sukun maka idghamkanlah. Dengan catatan jika riwayat membacanya dengan idgham. Karena tidak semua mithlain, tidak semua mutajanisain dan mutaqaribain dibaca idgham. Tidak semua mutajanisain dan mutaqaribain dibaca idgham. Sudah kita sebutkan tadi contoh-contohnya. Lanjut. Sret sampai situ tuh. Sudah selesai. Wa abin fi yaumi maqalu. Nah, sekarang pembahasan lain nih. Kalau tadi suruh idghamkan, sekarang wa abin, wa adhhir, dan jelaskanlah. Fi yaumi. Kata fi yaumi, ya sukun sebelumnya kasrah ketemu ya. Nah, ini catatan tadi kan. Jadi nggak berlaku idgham. Harus idhar ini. Kenapa? Karena beda makhraj. Jangan terkecoh sama-sama ya. Ini makhrajnya beda. Yang satu al-jawf, yang satu wasatul lisan. Fi yaumi alladhi waswisu. Ma qalu wahum, juga qalu wahum. Jangan terkecoh, sama-sama waw ini. Ya, ini dibaca idhar ini, bukan idgham. Qalu wahum. Fi yaumi ma qalu wahum. Wa qul na'am, dan lam sukun ketemu nun. Qul na'am. Ini dibaca jelas ini. Jangan qul na'am, tapi qul na'am. Qul na'am. Sabbihhu, jangan sabbihhu. Sabbihhu. La tuzigh. Maksud la tuzigh yang ketemu qaf. La tuzigh qulubana. La tuzigh quluba. Faltaqam. Ini dibaca izhar ini. Faltaqam, iltaqama. Faltaqam. Antum bisa lihat di sini. Seolah-olah kayak alif lam. Harusnya kalau alif lam ketemu ta hukumnya apa? Idgham syamsiyah. Kok di sini jelas lamnya ini? Bukan fattaqam tapi apa? Faltaqam. Kenapa lamnya jelas? Karena ini bukan alif lam ta'rif. Ini lam fi'il. Ini lam fi'il. Dari kata iltaqama yaltaqimu. Faltaqamahul hutu di surah Shad. Di surah As-Saffat, afwan. Surah As-Saffat bagian akhir. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Contoh lain, yaumal taqal jam'an di surah Al-Anfal awal juz 10. Yaumal taqal jam'an. Contoh lain,
wal taffatis saqu bisaq. Itu bukan alif lam ta'rif itu. Tapi apa? Lam fi'il. Maka yang lam fi'il ketemu tak tadi, 3 contoh tadi, iltaqamahu, faltaqamahul hutu, yaumal taqal jam'an, iltaqa yaltaqi, kemudian wal taffatis saqu iltaffa, maka ini dibaca izhar karena lam fi'il. Allah a'lam bissawab. Sudah selesai alhamdulillah. Tapi cukup insyaallah. Kita tutup. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.